saya Nurhaliza dari Prodi Peternakan dengan NIM 24105152200001. Di video penyuluhan ini saya mengambil judul tentang memahami kesehatan hewan untuk menjaga mereka tetap sehat. Setelah ini saya akan menjelaskan kepada beberapa orang yang saya akan jelaskan setelah penjelasan ada sesi tanya jawab. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan tanaman itu sendiri. Selain itu, sanitasi juga merupakan usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan perpindahan penyakit tersebut. Untuk menjaga kesehatan hewan, ada beberapa aspek yang perlu untuk diperhatikan. Di antara yaitu yang pertama ada apakah makanannya atau makanan di sini seperti pakan yang berkualitas yang dapat menyehatkan peternak itu sendiri, yang mengandung kalau sumber-sumber yang pertama karbohidrat, vitamin, lemak, mineral dan lain-lainnya. Yang terpenting itu merupakan yang paling berkualitas agar ternak itu sendiri. Adapun yang kedua yaitu vaksin, vitamin dan obat-obatan. Sejenisnya berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh, memberikan nafsu makan kepada hewan-hewan dari pencegah dari penyakit lainnya, seperti menjaga makanan, kebersihan lingkungan, kebersihan kandang, dan menjaga kandang dapat menjaga kandang ini dapat melakukan penyemprotan disinfektan oleh agar kalau kuman ataupun virus-virus yang menempel pada kandang bisa tetap bersih dan berganti dapat mempengaruhi kepada ternak itu sendiri agar tetap sehat. Kebersihan kandang juga harus dibersihkan setiap hari agar ternak tersebut harus tetap sehat, merasa nyaman. Adapun yang memperhatikan parasit yang ada di tubuh hewan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengecekan setiap hari supaya mengurangi menimbulkan penyemprotan disinfektan kuman ataupun virus-virus yang menempel pada kandang bisa tetap bersih dan berganti dapat berpengaruh kepada ternak itu sendiri. Agar tetap sehat, kebersihan kandang juga harus dibersihkan setiap hari agar peternak tersebut merasa nyaman. Adapun yang memperhatikan parasit yang ada di tubuh ternak perlu dilakukan pengecekan setiap hari. Sehat atau menimbulkan gejala-gejala penyakit ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit menular baik itu sesama hewan maupun ke manusia, yang atau biasanya disebut dengan suhu. Saya ingin membahas tentang penyakit zoonosis. Ada beberapa jenis penyakit gondok yaitu antraks, leptospirosis, dan helminthiasis. Membahas sedikit tentang penyakit brucellosis. Penyakit brucellosis adalah penyakit kelurahan menular dan dapat menyebabkan keguguran pada trimester. Disebabkan oleh bakteri Brucella. Biasanya penyakit brucellosis terjadi pada sapi, kerbau, kambing, dan domba. Adapun gejala yang terjadi pada ternak betina pada penyakit bisul, yaitu keguguran kepada jantan. Gejalanya skrotumnya bengkak
jantan, gejalanya skrotumnya menjadi bengkak. Adapun cara kalian yang dapat dilakukan yaitu dengan membakar janin. Cara membakar dan mengubur perlu dilakukan, penyakit selalu dapat menular dari hewan ke manusia dan ke masyarakat. Setelah ini bisa bertanya kepada saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah itu brucellosis? 2, 3. Saya ingin bertanya, jelaskan penyakitnya. Terima kasih. Saya izin menjawab yang dari pertanyaan Acelia tadi. Nah, apa itu brucellosis? Brucellosis merupakan penyakit reproduksi pada hewan yang disebabkan oleh bakteri Genus Brucella. Berbagai varietas hewan dan terinfeksi spesies Brucella seperti sapi, kambing, domba, dan Rodentia. Setelah ini saya izin menjawab. Acil Mida menjelaskan penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis atau penyakit zoonotik adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Zoonosis disebabkan oleh mikroorganisme parasit yang dapat berupa bakteri seperti virus, jamur, serta parasit seperti protozoa dan cacing. Jadi itu saya dari penjelasan saya. Kalau ada salah penjelasannya mohon maaf. Terima kasih atas mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.